Bukan gertak sambal, Jokowi buktikan, kiamat, batu bara nyata. Presiden Joko Widodo, Jokowi, baru-baru ini menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan listrik. Peraturan Presiden yang ditetapkan pada tanggal 13 September tahun 2022 ini berlaku efektif pada saat diundangkan, yakni sama seperti tanggal penetapan, tanggal 13 September tahun 2022. Dalam peraturan ini, Jokowi resmi melarang pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU, berbasis batu bara. Tak hanya itu, dia pun meminta para menteri untuk menyusun peta jalan percepatan pengakhiran atau memensiunkan PLTU yang masih beroperasi saat ini. Adapun kebijakan tersebut ditujukan dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3. Dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Menteri menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral, terang Pasal 3, 1, dikutip Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Industri batubara dan PLTU akan terkena dampak signifikan dari kebijakan ini, yang tak lain berujung pada upaya mencapai target netral karbon di 2060 atau lebih cepat. Begitu juga dengan dunia yang tengah mengurangi penggunaan batu baranya. Perlu diketahui, batu bara merupakan komoditas andalan RI saat ini. Bahkan, pada 2020 Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Tak ayal bila industri ini menyerap banyak tenaga kerja. Industri batu bara telah menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga 150.000 pada 2019 lalu. Hal tersebut tertuang dalam data buklet batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020. Industri batu bara menyerap tenaga kerja hingga 150.000 pada tahun 2019. Komposisi tenaga kerja asing sebanyak 0,1%, tulis buklet batu bara Kementerian ESDM 2020 tersebut. Jumlah tenaga kerja tersebut bahkan belum termasuk penyerapan tenaga kerja di bidang operasional PLTU. Bila dimasukkan dengan tenaga kerja di PLTU, artinya jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan menjadi lebih besar lagi. Bila pemerintah sepenuhnya menghentikan penggunaan PLTU maupun produksi batu bara, maka artinya harus siap-siap membuka lapangan kerja baru untuk ratusan ribu tenaga kerja RI yang saat ini bekerja di industri pertambangan batu bara. Hal senada diungkapkan staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara Irwandi Arif. Irwandi mengatakan, Perpres ini diterbitkan tak lain untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, EBT. Dengan turunnya Perpres 112 per 2022, rencana pengembangan energi baru terbarukan, EBT, itu supaya dipercepat dan ada rencana untuk mempensiunkan PLTU yang sudah memenuhi keekonomiannya, ungkap staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara Irwandi Arif. Irwandi menjelaskan bahwa mempensiunkan PLTU juga harus disesuaikan dengan suplai dan permintaan kebutuhan nasional, sehingga tidak mengganggu stabilitas kelistrikan nasional. Ada pula PLTU, yang dikecualikan untuk dipensiunkan, yaitu PLTU yang sudah ada di dalam RUPTL sebelum berlakunya Perpres ini, kemudian PLTU yang sudah terintegrasi dan akan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam, ujarnya. Kemudian, PLTU lain yang masih diperbolehkan, jelas Irwandi, adalah PLTU yang mempunyai rencana pengurangan CO2 sebesar 35% dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Menteri ESDM Arifin Tasrif bahkan sempat menyebut bahwa setidaknya 3 PLTU akan diakhiri masa operasionalnya dalam waktu dekat ini. Dia mengatakan, rencana PLTU yang akan dipensiunkan itu sudah masuk ke dalam uji kelayakan feasibility study. Namun sayangnya, dia masih enggan menyebutkan PLTU mana saja yang akan dihentikan dalam waktu dekat ini. Dia menyebut, pihaknya bekerja sama dengan World Bank dan Asian Development Bank (ADB) terkait pembiayaan untuk memensiunkan PLTU ini. Klik subscribe dan follow.